Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Aminah. Film ini berdasarkan kisah nyata ya Bro Bre. Perempuan Afrika Muslim yang berani bertaruh nyawa di medan perang demi melindungi kerajaan Jajau. Ratu Aminah mau membuktikan bahwa gak selamanya perempuan selalu berlindung di belakang para laki-laki untuk bertarung. Di awal film, di masa kecilnya, Aminah sedang dipertontonkan para prajurit Jajau lagi diadu domba dengan para budak. Kabarkai yang dikenal sebagai petarung paling kuat di Jajau selalu mengalahkan lawannya. Tapi pada pertarungan terakhir, seorang budak tawanan musuh yang dianggap remeh malah mengalahkan Kabarkai. Dan setelah mengalahkannya, dia meminta keadilan untuk dibebaskan. Tapi keinginannya gak dipenuhi. Malah dia akan diberi hukuman mati. Dia juga dipisahkan sama sepupunya ala Diame. Aminah yang melihatnya merasa aneh dan gak adil. Karena dia udah mengalahkannya, tapi kenapa keinginannya gak dipenuhi? Dia dan adiknya Zeria pun menghampiri Ala Diame dan mengajaknya untuk berteman. I am Aminah. What's your name? Ala Diame. Dan karena Aminah seorang putri raja, dia pun meminta prajurit-prajuritnya untuk membebaskannya. Kemudian Madaki yang seorang tangan kanan raja, membawa budak itu bermaksud memprovokasi minta izin untuk mengeksekusi si budak tawanan musuh. Karena merasa tata kerajaan udah dinodai. Sang raja pun menyetujuinya begitu aja. Tapi tiba-tiba Aminah datang dan bertanya ke ayahnya kenapa kebebasannya ditolak. Tapi ayahnya malah mengusirnya. Singkat cerita, Aminah menemui ayahnya meminta maaf karena sikap polosnya tadi. Ayahnya pun memaafkannya karena dia ini sebenarnya sangat menyayangi anaknya. Aminah juga memohon kepada ayahnya kalau dia mau belajar menggunakan senjata seperti prajurit-prajuritnya. Awalnya menolak, tapi akhirnya sang raja memenuhinya. Sang raja pun memerintahkan Kabarkai untuk melatih Aminah dan Zeria menggunakan senjata. Terlihat juga Aminah dan adiknya ini dari kecil emang udah berbeda dengan ayahnya. Semua orang dia perlakukan sama, gak membeda-bedakan. Buktinya dia memberi makan ke teman barunya Ali Dame. Tapi gak lama mereka bertiga malah dipanggil ayahnya. Ayahnya ini gak memperbolehkan mereka berteman dengan budak tawanan. Tapi karena sayang dengan anaknya, akhirnya dia memperbolehkannya. Mereka pun tersenyum bahagia. Singkat cerita, kita diperlihatkan Aminah dan Zeria kecil lagi latihan sama Kabarkai. Dan tiba saatnya, dia pun udah tumbuh dewasa. Dia udah menjadi kuat dan mengalahkan Kabarkai saat latihan. Mereka semua juga terlihat sangat senang dan akrab. Kemudian Madaki tangan kanannya raja memberitahu kalau kaum etnis Igala mau menyerang kerajaan Jajau. Raja yang mendengarnya sangat khawatir karena pasukan mereka cuma ada 10.000 dan gak yakin bisa mengalahkannya. Dia pun memerintahkan Madaki untuk bertemu dengan Raja Igala bermaksud mencari tahu persyaratan untuk gencatan senjata. Dan saat pertemuan dengan Raja Igala, dia memberi syarat gencatan senjata dengan membebaskan keponakannya yang ditawan. Jadi sebenarnya Raja Igala merasa selama masih ada keponakannya itu, tata kerajaannya akan terancam. Madaki pun menyetujuinya dan membebaskan Danjuma. Regent of Igala. Cousin is guarantee. Lalu di tengah perjalanan pulang menemui pamannya Raja Igala, Danjuma bertemu sama penasihat ayahnya sewaktu dulu. Tapi tiba-tiba penasihat ayahnya bilang kabur dari sini. Kemudian penasihatnya malah dibunuh. Dan Danjuma diserang. Dan Juma juga terlihat kebingungan kenapa dia bisa tekbal. Sesampainya di Igala, dan Juma menemui sang raja. Sang raja yang merupakan pamannya bilang turut berduka cita karena penasihat ayahnya harus tiada. Tapi Danjuma yang merasa curiga menemui bawahannya Raja Igala. Bawahannya pun bilang mestinya kau jangan kemari karena berbahaya.
Dan ternyata ayahnya Danjuma dulu merupakan seorang raja, tapi disingkirkan tewas sama pamannya. Begitu juga dengan penasihatnya. Tapi penasihatnya sempat dititipkan pesan sama ayahnya sebelum meninggal untuk melindungi Danjuma dari bahaya. Seketika Danjuma teringat waktu dia tekbal diserang tadi. Besoknya Danjuma pergi menemui Aladiame. Ternyata Aladiame ini sepupunya yang dulu dipisahkan Bro Bre. Mereka berdua kebingungan kemana mereka harus pergi. Di sisi lain mereka berasal dari Igala, tapi di sisi lain juga mereka ini jadi budak tawanan Zazao. Sedangkan di tempat lain Amina pergi nemuin peramal yang udah ngeramalnya dari kecil kalau Amina akan jadi penerus tata kerajaan Zazao. Kemudian dia diajak masuk ke dalam goa. Di sana tertulis tentang ramalan seorang perempuan yang akan jadi pemimpin bijaksana di masa depan. Dan peramal itu bilang ke Amina, itu adalah kau. Tapi untuk mewujudkannya banyak pengorbanan mahal yang harus dibayar. Is the heavy price you will have to pay. You are to fulfill your dreams for Zozo. Amina juga diberi misi pertama menuju ke Daura. Tapi saat di perjalanan Amina adiknya dan Kabarkai malah diserang sama pasukan Madaki. Jadi sebenarnya Bro Bre Madaki ini diam-diam mau merebut tahta kerajaan ayahnya Amina. Dia ini bermuka dua. Yang tadinya disuruh raja jemput Amina sama adiknya pulang, tapi dia bermaksud menghabisi mereka semua. Untungnya Danjuma datang membantu. Soalnya dia merasa berutang budi sama Amina udah nolong sepupunya waktu dulu. Dan sesampainya di Daura mereka memutuskan bermalam di sana. Kita juga diperlihatkan Amina mulai tertarik sama pesonanya Danjuma. Each time I set my eyes on him. Kemudian paginya saat mereka mengambil air keramat di sumur, tiba-tiba mereka diserang sama pasukan Madaki. Dan Kabarkai tewas dibunuh Madaki. Amina adiknya dan Danjuma yang coba kabur dari sana pun dihadang sama pasukan Madaki. Mereka dikepung. Sampai akhirnya adiknya Amina harus tewas juga. Amina terlihat sangat sedih. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Amina yang udah bersikap tegar lagi berduaan sama Danjuma di danau. Danjuma juga memutuskan membantu Amina mengalahkan pamannya Raja Igala. Terus malamnya saat mereka lagi mau main kuda-kudaan, mereka malah diserang sama pasukan Madaki. Dan berakhir membunuh Danjuma. Lagi-lagi Amina harus kehilangan orang yang berharga baginya. Dia terlihat sangat sedih. Sampai besoknya saat proses pemakaman, Alidame yang merasa kehilangan sepupunya malah menyalahkan Amina. Dia bilang semua orang yang mengikutimu harus membayarnya dengan nyawa mereka. Dia juga menganggap Amina adalah monster yang merenggut nyawa orang-orang yang baik. Alidame yang udah bersahabat sama Amina dari kecil pun akhirnya memutuskan kembali ke Igala dan menjadi musuh Amina. Di tempat lain kita juga diperlihatkan ayah Amina sang Raja Zazao juga harus tewas karena diracuni suruhannya Madaki. It is done, my king. Amina yang mendengarnya lagi-lagi sangat bersedih karena semua orang yang dia sayang harus tewas. He's dead. We installed the new circuit. Kemudian dia pun memutuskan untuk menunda perang dengan Igala. Kita akan kembali ke Zazao menghabisi Madaki. Kita diperlihatkan ribuan pasukan Amina dan ribuan pasukan Madaki udah saling berhadapan. Dan perang internal pun dimulai. Sampai akhirnya Amina berhasil menjatuhkan pemimpin pasukan Madaki. Kemudian dia melanjutkan mendatangi kerajaan. Terlihat dia menghabisi lawannya satu persatu dengan satu tangan aja.
Dan tiba saatnya dia melawan Madaki. Madaki kayaknya punya ilmu tekbal bro bre. Soalnya nggak mempan dia apa-apain. Yang ada dia malah menusuk Amina. She gave you birth with the blood of my Jeddah. Lalu tiba-tiba Ali Dame dari Igala datang menolongnya. Dan akhirnya Madaki tewas juga. Terlihat Amina pun langsung menduduki bangku tata kerajaan. Terus sempat juga menyapa Ali Dame. Tapi Alida menghiraukannya karena masih merasa kesal sepupunya tewas. Kemudian kita diperlihatkan peramal Amina tiba-tiba muncul dan bilang, kau sudah menjadi pewaris tata kerajaan. Tapi Amina merasa tata ini gak berarti kalau orang-orang yang disayang harus menjadi korban. Si peramal juga bilang, kau harus melihat ke depan mulai sekarang. Karena semua rakyat membutuhkanmu. Singkat cerita, Ratu Amina memimpin kerajaan Jajau selama kurang lebih 34 tahun bro bre. Dia membangun kerajaan yang manusiawi, beradab dan makmur bagi semuanya. Tanpa memandang siapa dan berasal dari mana. Dan perang melawan kaum etis Igala masih tertunda. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini bro bre? Menegangkan dan melemaskan ora?